Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasanta Maria Saleda. Saya berasal dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membawakan tema yaitu pendidikan sebagai ilmu. Bagian A, pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya, pendidikan erat hubungannya dengan ilmu, karena objek utama dari pendidikan adalah ilmu. Pendidikan merupakan suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Suatu proses mentransfer ilmu pada umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang berdiri dengan memenuhi sifat-sifat ilmiah. Sedangkan ilmu pendidikan dikatakan ilmu yang ilmiah apabila mencakup kriteria atau syarat-syarat ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan yang bersifat empiris. Yang kedua, ilmu itu bersifat sistematis. Yang ketiga, ilmu itu mempunyai objek atau lapangan tertentu yang jelas dapat dipisahkan dari objek pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir, ilmu tersebut mempunyai metode dan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian ilmu adalah istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, science, dan berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang diturunkan dari kata scire, yang berarti mengetahui dan belajar. Maka ilmu berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang prosedur dan tata langkah berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala alam dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Di sini saya sudah menjelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa pendidikan sebagai ilmu adalah sebuah perbuatan mendidik yang telah ditentukan oleh nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau bangsa yang bersifat normatif. Tugas pokok pendidikan ada 3. Yang pertama, tugas pokok pendidikan keluarga. Yang dimaksud dengan tugas pokok pendidikan keluarga yaitu lingkungan pertama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga pertama-tama anak mendapatkan pengaruh dasar. Tugas pokok pendidikan keluarga adalah sebagai berikut. A. Memberikan dasar pendidikan agama. B. Menanamkan dasar pendidikan moral pada anak. C. Membentuk dasar pendidikan sosial. Yang kedua, tugas pokok pendidikan masyarakat. Yang dimaksud dengan tugas pokok pendidikan masyarakat di sini yaitu sebagai lembaga yang ketiga, sumbangan yang sangat berarti dalam proses pembentukan kepribadian anak. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat bersifat lebih terbuka. Dan yang ketiga adalah tugas pokok pendidikan negara atau pemerintah. Yang dimaksud tugas pokok pendidikan negara atau pemerintah di sini yaitu mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan
dan pengajaran bagi warga negaranya sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan negara, yaitu mengatur kehidupan umum menurut ukuran-ukuran yang sehat, menjadi bantuan bagi 10 pendidik, keluarga, dan dapat mencegah kerugian perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi ilmu pengetahuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ilmu pengetahuan ada 3, yaitu yang pertama, mengejar kebenaran atau objektivitas. Objek dalam dunia ilmu pengetahuan dibedakan menjadi 2, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal adalah sudut tinjauan dari penelitian atau pembicaraan suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek material adalah bahan atau masalah yang menjadi pembicaraan atau penelitian dari suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah metode. Setiap ilmu pengetahuan harus disyaratkan mempunyai metode penelitian, yaitu cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, serta metode pengumpulan keterangan atau data ataupun metode-metode pengelolaan dengan pola pikir yang induktif atau deduktif. Dan yang ketiga adalah bersistem, merupakan persyaratan ilmu pengetahuan yang otonom. Maksudnya, merupakan uraian sejumlah komponen atau unsur yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya, menurut susunan tertentu, sehingga merupakan suatu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah saya presentasikan tadi, yaitu pendidikan sebagai ilmu. Jadi kesimpulan saya di sini yaitu ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Dalam mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa depan, sistematika kajian ilmu pendidikan meliputi dimensi lingkungan pendidikan, dimensi jenis personal pendidikan, dan dimensi persoalan waktu dan ruang. Untuk mengembangkan disiplin ilmu pendidikan memiliki metode, yaitu normatif, eksplanatori, teknologis, deskriptif, fenomenologis, hermeneutis, dan analisis kritis. Sedangkan sifat-sifat ilmu pendidikan adalah empiris, rohania, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Itu saja materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.